Timnas Indonesia kembali berdiri di persimpangan jalan. Setelah harapan besar menuju Piala Dunia 2026 pupus di tangan Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda kini terdampar di peringkat 122 dunia FIFA, posisi yang menyesakkan dada, sekaligus menjadi cermin nyata betapa banyak yang harus dibenahi. Dua kekalahan terakhir bukan sekadar skor di papan. Itu luka. Luka dari perjalanan panjang yang sempat membuat bangsa ini bermimpi. Dan kini, dengan FIFA Matchday November 2025 di depan mata, publik menatap satu pertanyaan besar. Siapakah yang akan memimpin Timnas Indonesia? Patrick Kluivert sudah pergi. Pelatih asal Belanda itu gagal memenuhi ekspektasi besar yang ditaruh di pundaknya. Kini kursi panas di pinggir lapangan itu kosong, menunggu sosok baru yang tak hanya punya strategi, tapi juga nyali. PSSI menyadari satu hal, mencari pelatih baru bukan perkara cepat. Maka, opsi paling realistis adalah menunjuk pelatih sementara. Seorang juru taktik yang bisa menstabilkan situasi, membangkitkan mental para pemain, dan, setidaknya, membuat Garuda tetap terbang di tengah badai. FIFA Matchday November bukan sekadar dua pertandingan uji coba. Bagi Timnas Indonesia, dua laga ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan wajah sepak bola nasional, sekaligus memperbaiki peringkat FIFA yang kini terjun bebas. Setiap kemenangan berarti poin. Dan setiap poin berarti harga diri. Namun, sampai detik ini, PSSI belum mengumumkan siapa lawan Timnas Indonesia di dua laga tersebut. Di tengah ketidakpastian itu, publik mulai gelisah. Bagaimana mungkin tim yang baru saja gagal di kualifikasi masih belum tahu siapa lawannya, dan belum punya pelatih? Situasi ini membuat nama-nama kandidat pelatih sementara mulai bermunculan. 4 sosok disebut-sebut berada di radar PSSI. 4 figur yang berbeda gaya, berbeda filosofi, tapi satu tujuan, menjaga Garuda agar tidak jatuh lebih dalam. Nama pertama yang tentu saja tak bisa diabaikan adalah Shin Tae-yong. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini adalah sosok yang pernah membangun pondasi kuat di tubuh Timnas Indonesia. Disiplin, keras, dan tegas. 3 kata yang identik dengan dirinya. Banyak fans yang masih merindukan gaya kepemimpinan ST. Di tangannya, Indonesia bukan hanya bermain bola, tapi juga bertarung dengan hati. Meski kontraknya telah usai dan hubungan dengan PSSI sempat renggang, tak sedikit pihak menilai bahwa, memulangkan, Shin Tae-yong bisa jadi langkah paling cepat dan aman untuk menyelamatkan situasi. Namun, masalahnya jelas, ST punya gengsi. Apakah ia mau kembali menangani tim yang dulu sempat tak mempercayainya di akhir masa jabatan? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti bola liar di depan gawang. Kandidat kedua datang dari tanah sendiri, Indra Syafri. Pelatih yang sudah lama jadi bagian dari sistem sepak bola nasional, dikenal dengan pendekatan taktisnya yang tenang dan kemampuan mengelola pemain muda. Indra bukan nama asing bagi publik Garuda. Ia pernah membawa timnas U22 menjuarai SEA Games dan punya hubungan emosional kuat dengan banyak pemain muda yang kini mengisi skuad senior. Tapi ada satu keraguan. Apakah Indra bisa membawa timnas senior menghadapi tekanan sekelas laga internasional? Ataukah ia hanya cocok untuk proyek pembinaan usia muda? Jika ditunjuk sementara, Indra mungkin bukan pilihan yang spektakuler, tapi ia pilihan yang aman, dan PSSI butuh stabilitas lebih dari sekadar sensasi. Nama berikutnya adalah Luis Milla, mantan pelatih timnas yang pernah membawa warna baru ke permainan Garuda. Milla dikenal dengan pendekatan modern khas Spanyol, penguasaan bola, passing cepat, dan pressing tinggi. Di eranya, Indonesia sempat bermain indah, tapi tak cukup tajam. Kini, jika ia kembali, pertanyaannya sederhana tapi berat. Apakah Milla mau kembali bekerja dengan sistem yang dulu sempat membuatnya pergi? Namun tak bisa disangkal, jika bicara kualitas dan pengalaman internasional, Milla masih salah satu opsi terbaik. Ia mengerti karakter pemain Indonesia, tahu batas fisik mereka, dan yang lebih penting, ia tahu bagaimana membangun kepercayaan diri tim yang sedang rapuh. Kandidat keempat datang dari masa lalu yang agak kelam, Simon McManamy. Pelatih asal Skotlandia ini sempat melatih timnas Indonesia di 2019, tapi gagal total. Namun, belakangan ia kembali aktif di Asia Tenggara dan mengaku siap menebus kesalahan. Simon punya gaya bermain yang agresif dan berani mengambil risiko. Banyak yang menilai dia gagal bukan karena strategi, tapi karena saat itu kondisi tim sedang kacau. Kini, dalam kondisi yang sama, kacau tapi lapar. Apakah Simon justru bisa membalik keadaan? Eksperimen gila?
Tapi sepak bola Indonesia tak pernah kekurangan drama, bukan? 4 nama, 4 jalan berbeda. Tapi keputusan tetap di tangan satu pihak, PSSI. Federasi ini kini berada dalam sorotan tajam publik. Lagi, setelah pemecatan Patrick Kluivert, masyarakat menuntut langkah cepat, tapi juga tepat. Satu keputusan salah bisa memperburuk keadaan. Dan dalam dunia sepak bola Indonesia, kita tahu, publik tak akan memberi waktu lama untuk membuktikan diri. Garuda sedang menunggu pemimpinnya. Stadion sudah siap. Fans sudah menyalakan suar. Tapi siapa yang akan berdiri di pinggir lapangan, menggenggam clipboard, dan membawa merah putih kembali berkibar? FIFA Matchday November akan jadi panggung ujian. Apakah timnas Indonesia akan terbang lebih tinggi, atau jatuh lebih dalam lagi? Waktu terus berjalan. Dunia menatap. Dan PSSI tak punya ruang untuk salah langkah. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini harga diri bangsa.